Bismillahirrahmanirrahim. Wa haruma ihtikaru kutin katamrin wa zabibin. Masih melanjutkan macam-macam perkara yang diharamkan yang ada kaitannya dengan jual beli. Yang pertama diantaranya adalah ihtikaru kutin, dan diharamkan menimbun atau menyimpan makanan pokok katamrin, seperti tamr, kurma yang sudah kering, wa zabibin, dan anggur, wa kulli mudzi'in fil fitrah, dan semua yang dapat mencukupi di dalam zakat fitrah, seperti beras kalau di sini, beras, jagung. Wahwa, adapun yang disebut atau yang dinamakan ihtikar itu adalah imsakuma ishtarahu, menimbun, menyimpan sesuatu yang dibeli fi waktil ghala, pada saat harga tinggi, la rohsi, bukan pada saat harga murah. Liyabi'ahu, tujuan menyimpan itu tujuannya liyabi'ahu, agar supaya dia menjualnya bi'aktsar, dengan harga yang lebih tinggi, indashtidadi hajati ahli mahalli, pada saat penduduk setempat sangat membutuhkannya, au ghairihim, atau penduduk di luar tempat itu membutuhkan, ilaihi, membutuhkan kepadanya. Di antara yang diharamkan dalam hal yang berkaitan dengan jual beli adalah praktek ihtikar atau menimbun. Yang disebut ihtikar itu adalah imsak, menimbunnya, menimbun makanan pokok yang dibeli pada saat harga mahal. Jadi qaidnya di sini menimbunnya. Oleh karenanya ini sebenarnya bukan masalah jual belinya diharamkan, tapi imsaknya. Tapi dimasukkan dalam bab ini karena masih ada kaitan dengan jual beli, perbuatan menimbunnya. Yang mana dia membeli itu pada saat harga mahal. Maka berbeda kalau dia membeli pada saat harga murah, maka bukan dikatakan sebagai praktek ihtikar. Kemudian tujuannya untuk dijual lagi, maka bukan termasuk ihtikar kalau tujuannya bukan dijual tapi untuk dikonsumsi sendiri. Wa illam yashtarhu biqasdi dzalika, meskipun dia tidak membeli dengan tujuan sebagaimana di atas. Maksudnya ihtikar itu adalah al-imsak, menimbun makanan pokok yang dibeli pada saat harga murah, meskipun waktu dia menimbun tidak bermaksud untuk menjual lagi dengan harga lebih tinggi. Itu juga termasuk dalam praktek ihtikar yang diharamkan, sebab dapat menyebabkan kelangkaan bahan makanan pokok sehingga dapat menyusahkan kepada masyarakat. La liyumsikahu, kemudian yang dikecualikan dari ihtikar, la liyumsikahu li nafsi, bukan tergolong ihtikar apabila dia menimbun bahan makanan pokok yang dibeli pada saat harga mahal, tapi dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri. Nah, kalau untuk stok makanan kebutuhan sendiri, bukan untuk dijual lagi, maka bukan termasuk dalam praktek ihtikar. Tetapi dalam penjelasan kitab yang lebih panjang, apabila kebutuhan masyarakat sudah sangat mendesak,
tidak ada bahan makanan lain kecuali orang itu yang punya, maka pemerintah atau hakim berhak untuk memaksa menjualnya sekira tidak ditemukan lagi bahan makanan lain kecuali yang ditimbun oleh orang itu. Au iyalihi, atau dia menyimpannya tadi bukan untuk dijual lagi tapi dibuat untuk stok kebutuhan makanan keluarganya, maka bukan tergolong ihtikar. Au liyabi'ahu, juga bukan termasuk ihtikar apabila dia membeli pada saat harga mahal tapi liyabi'ahu, untuk dia menjualnya lagi bithamani mislihi, dengan harga yang normal, bukan harga yang lebih tinggi. Wala imsak hullah ardihi, dan juga bukan tergolong ihtikar yang diharamkan apabila dia menimbun bahan makanan pokok tadi yang dihasilkan dari ghulla ardihi, dari hasil panen tanahnya. Jadi karena kan di atas ihtikar itu adalah imsakuma istarahu, dia memang sengaja membeli pada saat harga mahal. Kalau dia menimbun makanan pokok itu dari hasil panennya sendiri, maka hukumnya bukan termasuk ihtikar yang diharamkan. Misalnya pada saat panen harga masih murah, ditimbun dulu, nunggu harga mahal. Yang demikian ini hukumnya boleh, bukan tergolong ihtikar, karena yang ditimbun bukan dari hasil membeli pada saat harga mahal, kecuali kalau memang kelangkaan itu sudah sangat parah sehingga masyarakat tidak menemukan lagi bahan makanan kecuali dari orang itu, maka pemerintah boleh atau wajib untuk memaksa agar dijual kepada pasar. Wa al-haqal Ghazali bil qut, Imam Ghazali menyamakan dengan bahan makanan pokok dalam praktek ihtikar. Tadi kan disebutkan ihtikar itu adalah menyimpan bahan makanan pokok seperti beras dan lain-lainnya. Nah, Imam Ghazali ini menyamakan dengan bahan makanan pokok kullu ma yu'inu alaihi, setiap sesuatu yang menjadi pendampingnya bahan makanan pokok, lauk pauknya, mungkin sekarang lauk pauknya seperti sayur mayur atau bahan-bahan bumbu-bumbu untuk makanan, contohnya kalahmi, seperti daging. Memang daging itu bukan makanan pokok, tapi kalau makan itu harus ada pendampingnya kan, masa makan nasi tok. Nah, bahan-bahan lauk pauk yang menjadi pendamping makanan pokok itu juga hukumnya sama dengan qut menurut Imam Ghazali. Wa sarrahal qadi, dan juga Imam Qadhi Husain menjelaskan lagi, menambahkan lagi bil karohah, dengan hukum makruh, tapi fil thawbi, di dalam komoditas atau dalam baju-baju, dalam baju kain. Menurut Qadhi Husain, kalau menyimpan atau menimbun kain itu hukumnya makruh. Jadi membeli baju atau pakaian pada saat harga tinggi ditimbun, kemudian akan dijual lagi dengan harga yang lebih mahal pada saat harga barang itu langka. Menurut Qadhi Husain, yang demikian itu hukumnya adalah makruh, tidak haram tapi makruh. Wasaumun ala saumin, dan juga diharamkan saumun, menawar, ala saumin, atas tawaran orang lain. Ai saumi ghairihi, yakni pada atas tawaran orang lain, ba'da takarruri zaman, setelah ditetapkan harga bitaradi bihi, dengan ada kesepakatan. Wa in fahusa naqsus samani, meskipun harga yang ditetapkan yang sudah disepakati tadi sangat jauh
dari anil qimah, harga pasaran, linnahyi, karena ada larangan anhu, dari praktek saum ala saumi ghairi. Wa huwa, adapun praktek saum ala saumi ghairi adalah ayyazida ala akhar, sekira seseorang itu menambah ala akhar, atas tawaran harga yang ditawarkan oleh orang lain, fi thamanima, di dalam harganya barang, yuridu syira'ahu, yang orang tadi hendak membelinya. Misalnya Zaid sedang proses tawar-menawar dengan bakar, misalnya sepeda motor, dalam tawar-menawar kemudian disepakati harga 5 juta, tapi belum jual beli, masih ada kesepakatan harga akan dibeli misalnya. Kemudian datang orang lain tanya, berapa kamu jual pada Zaid? 5 juta. Dah, saya berani beli 5,5 juta. Maka ini hukumnya haram karena menyakitkan kepada Zaid tadi. Wong tadi sama sepakat 5 juta kok kemudian ada orang lain datang menawar di atas 5,5, sehingga menyebabkan pemilik sepeda tadi tentu akan mengalihkan kepada orang kedua ini. Ini menyakitkan kepada Zaid, maka hukumnya adalah haram. Au yukhrijalahu arkhas minhu, atau dibalik, dari pihak pembeli, dari pihak penjual, atau orang tadi menawarkan, mengeluarkan barang lain lahu, untuk orang yang akan membeli, arkhas minhu, benda lain yang sama, ya, yang sama dengan harga lebih murah. Misalnya kalau tadi dia ngomong sama penjualnya, sekarang dibalik, kamu beli sepeda motor berapa ini? Kamu mau beli sepeda motornya Z berapa? Mau saya beli 5 juta. Udah, punya saya aja 4,5 juta kamu beli. Maka ini hukumnya juga haram karena menyakitkan kepada pihak penjual, menyebabkan akhirnya jual belinya gagal dan penjual yang pertama tadi kecewa. Au yuraghibal malik fi istirdadihi, atau membujuk atau membuat senang, membujuk atau mendorong agar supaya apa? Merayu, membujuk atau merayu agar supaya pemilik barang, ya, itu atau penjual dalam hal ini fistirdadi, menggagalkan akad dengan pembeli pertama, liyashtariyahu, agar supaya dia membelinya lagi dengan bi'aghla, harga yang lebih mahal. Kalau tadi menggagalkan akad sebelum ada akad, jadi tadi Zaid akan membeli sepeda motor, sepakat harga 5 juta, tapi belum dibeli, harga sepakat dulu. Kemudian ada temannya datang, sudah, punya saya aja kamu beli 4,5 juta. Atau dibalik, kamu beli berapa sepeda motor, kamu akan beli berapa? 5 juta misalnya. Dah, saya berani 5,5 juta. Itu tadi kan sebelum praktek jual beli. Atau setelah akad jual beli tapi dalam masa khiyar. Misalnya Zaid menjual sepeda motor 5 juta. Nah, sepakat sudah akad harganya, bahkan sudah akad, ya saya beli. Tapi setelah akad dia tidak keluar dari majelis akad, dari tempat akad itu dilaksanakan. Nah, ketentuannya dalam jual beli, selama penjual dan pembeli itu belum berpisah dari tempat akad jual beli, penjual dan pembeli berhak untuk membatalkan akad, namanya khiyar majelis. Nah, dalam hal ini pada saat khiyar majelis ada orang datang membujuk kepada penjual supaya membatalkan akad dengan pembeli pertama, kemudian dia beli dengan harga lebih mahal.
Tadi kamu beli berapa sama Zaid? Kamu jual berapa sama Zaid? Saya jual 5 juta. Dah, gagalkan akad itu, saya akan beli 5,5 juta. Nah, maka yang demikian ini adalah haram. Bahkan lebih haramnya, lebih berat haramnya karena sudah terjadi akad jual beli, sebab menyakitkan kepada pihak kedua. Wa tahrimu ba'dal bai'i, adapun haramnya saum ala saum tadi setelah akad jual beli, wa qabla luzumihi, dan sebelum luzumnya akad, sebelum positifnya akad, karena dalam masa khiyar li baqai khiyari, disebabkan karena masih ada khiyar, asyaddu, itu lebih berat haramnya daripada belum ada akad tapi setelah jadinya harga. Tetapi praktek saum ala saum ini dikecualikan apabila memang pemilik barang sengaja menawarkan harga itu untuk ditawar orang lain dengan harga lebih tinggi, misalnya seperti lelang. Nah, kalau lelang tidak apa-apa karena belum takarruris saman. Misalnya barang ini saya tawarkan 5 juta, ayo siapa yang mau lebih tinggi? Ada lagi nawar lagi, ada lagi nawar lagi, ada lagi nawar lagi. Nah, kalau itu bukan saum ala saum, sebab memang pemilik barang sengaja membuka harga itu untuk mencari tawaran yang lebih tinggi. Nah, kalau sudah ada lebih tinggi, sudah hampir jadi, ada lagi lebih tinggi lagi, nggak apa-apa, karena memang tidak menyakiti kepada pihak manapun. Yang nawar sudah ngerti bahwa ini memang ditawarkan untuk mengambil harga yang lebih tinggi, sehingga bukan termasuk dalam praktek saum ala saumi ghairihi. Yang dimaksud saum ini istilah dalam fikih ya. Saum itu mengambil barang yang akan dibeli untuk untuk kalau dia cocok mau dibeli, itu saum namanya. Jadi saum itu nanti di belakang dalam bab khiyar itu akan dibahas masalah al-ma'khud bis saum. Jadi saum itu mengambil barang yang akan dibeli untuk dilihat, nanti kalau cocok dibayar, itu namanya saum istilahnya. Bahkan di dalam yang diharamkan dalam masalah saum, dalam praktik saum ini juga mengambil barang yang ditawarkan bukan untuk bermaksud dibeli, itu tidak boleh, karena pemilik barang itu mempersilahkan kepada orang untuk mengambil barang miliknya kalau memang dia ingin membeli. Nah, kalau kamu diambil, didelok-delok tok tapi bukan maksud untuk membeli, itu kata para ulama tidak boleh, haram itu. Sebab pemilik barang itu mempersilahkan kamu mengambil barang itu untuk bagi orang yang akan niat membeli. Kalau kamu tidak punya maksud membeli, tak pingin retok, pingin tahu saja, dilihat, didelok gitu, senang barangnya, padahal dia tidak membeli, kata para ulama juga termasuk haram. Kenapa? Karena itu berarti kamu mengambil tadi itu tidak atas ridhonya orang yang memiliki barang tadi itu. Wa najsun, kemudian praktek yang diharamkan juga nadsun. Nadsun ini kalau dalam bahasa Jawa cumbi. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa nadsun ini. Dalam bahasa Jawa itu cumbi namanya. Nah, ini praktek di belakang nanti ini. Wa nadsun, dan praktek apa bahasa Indonesia? Bukan makelar, bukan. Dalam bahasa cumbi, saya tidak tahu bahasa Indonesia apa. Nanti prakteknya di sini. Bukan makelar, bukan. Dalal kalau makelar, dalal atau simsar makelar itu. Wanasun dan cumbi gitu aja. Cumbi. Bahasa Indonesia cumbi apa? Kalau bahasa Jawa yang halus namanya banjet. Banjet bahasa halusnya. Bahasa Jawa Timurnya cumbi. Indonesianya tidak ada lah Indonesia ini. Dan diharamkan juga praktek najis.
linnahyi anhu, karena ada larangan hadis yang melarang praktek ini, walil idza, dan juga karena menyakitkan kepada orang lain. Ini min atfil hikmah alal illah. Nah, praktek najis itu adalah ini prakteknya, wahwa najis itu prakteknya adalah ayyazida fis saman, seseorang itu menambah harga di dalam harga barang yang dijual, la li rohbati, bukan karena bermaksud akan membelinya, bal liyukhdi'a ghairahu, tapi untuk menjerumuskan orang lain, jadi supaya orang lain itu membelinya. Jadi misalnya biasa di pasar-pasar ya, jadi saya ada Zaid mau menjual sepeda motornya, kemudian banyak orang itu pura-pura nawar, saya berani beli ini 5 juta, padahal dia bukan maksud membelinya, agar supaya ada orang mau menambah lebih tinggi lagi. Jadi nah, kalimat ayyazida di sini menurut para ulama bukan qayyid ya. Jadi meskipun tidak yazida, meskipun ibtidaan, nawar supaya dia tidak bermaksud untuk membeli atau bermaksud untuk membeli tapi dengan maksud karena agar menggagalkan jual beli orang lain, masuk saum itu juga tidak boleh. Iya, ngebom harga gitu. Nah, itu tidak boleh karena menyakitkan pada orang lain. Jadi orang nawar 5 juta, saya 5,5, berani 5,5, supaya menarik orang lain berani nawar lebih tinggi lagi, padahal dia tidak bermaksud untuk membelinya. Itu hukumnya adalah haram, disebut dengan najis namanya. Ya tadi yang dikatakan cumbe itu kayak tadi itu cumbe itu. Apa golongan najis itu ya? Nanti beli ini sudah 5 juta, nanti anak 2 bulan lagi tak beli 6 juta. Pas tujuannya supaya dia dapat makan laras, setelah itu sudah angkat tangan itu. Apa termasuk najis itu atau kidib itu? Kalau najis kayaknya bukan. Bukan ya? Iya, bukan. Orang lain kalau najis itu? Iya. Bukan. Jadi najis itu dia menawar harga agar supaya menarik orang lain membelinya. Nah, sehingga orang ini menjadi tertarik lebih tinggi sebab ada tawaran orang itu. Tapi ilahnya di situ idza ya. Idza ya, tapi berarti segala bentuk idza itu. Idza kepada pembeli tadi itu. Idza kepada mustari yang beneran. Jadi biasanya ada kesepakatan dari ya, jadi memang ada muatoah nanti belakang, ada sekongkol antara itu di pasar-pasar biasa begitu. Itu kalau itu najis itu ya. Enggak, sebetulnya yang ilahnya semuanya itu najis kah atau yang lainnya sebelumnya itu kan idza itu kan. Kan idza merugikan orang lain, mengganggu orang lain gitu. Iya. Merugikan orang lain. Berarti segala bentuk idza ya haram berarti. Segala bentuk idza ya haram. Iya. Wa in kanat ziyada fi mali mahjur alaih, meskipun tambahan harga yang disebabkan najis tadi dalam harta miliknya mahjur alaih, miliknya anak kecil misalnya, maksudnya. Jadi najis itu tetap diharamkan meskipun dia maksudnya agar supaya barang yang dijual kebetulan itu miliknya anak kecil, agar laku lebih mahal, tetap tidak diperbolehkan. Ini kasihan ini punya anak kecil ini, sudah saya tak combeni supaya harganya mahal, tetap haram hukumnya karena menyakitkan kepada orang lain. Walau inda naksil ma'al aujah, dan juga najis itu diharamkan meskipun pada saat harga itu jatuh,
Jadi harganya murah sekali. Supaya harganya itu naik, kemudian dilakukan upaya najis, tetap hukumnya diharamkan alal aujah, menurut qaul aujah. Wala khiyara lil mustari in hubina fihi. Dan dalam hal ini mustari tidak ada khiyar kalau kemudian dia dirugikan. Ternyata harganya jauh lebih tinggi di atas pasaran gara-gara dia tadi terbujuk oleh najis itu, maka dia tidak boleh khiyar membatalkan kepada penjual. Wa in watu al ba'i, ini apa? Meskipun praktek najis itu dilakukan oleh ba'i dengan kesepakatan ba'i atau persekongkolan ba'i an najis dengan najis. Jadi memang ada sekongkol ba'i dengan najis, akhirnya kurbannya mustari membeli dengan harga lebih tinggi gara-gara ada najis tadi, maka tetap tidak boleh khiyar. Alasannya litafritil mustari, karena kesembronoan mustari haitsu lam yata'ammal wa yas'al. Ya salah sendiri, dia sembrono, tidak memikirkan lebih dalam, tidak mempertimbangkan dan tidak tanya-tanya dulu berapa harganya. Tetapi disunnahkan ya bagi penjual apabila ada pembeli itu merasa getun ya atau merasa menyesal untuk membeli dan menawarkan untuk ikolah, mengembalikan lagi, itu sunat bagi penjual. Bahkan dikatakan sebaiknya baik itu dalam adabnya jual beli, setelah praktek jual beli beberapa hari itu ditanya, bagaimana kamu beli barang saya, cocok enggak? Kalau cocok ya alhamdulillah, kalau enggak cocok kembalikan, enggak apa-apa, saya bayar lagi. Sunat hukumnya seperti itu. Itu sunat. Dan ngambil keuntungan sunatnya itu tidak boleh lebih dari 1/3 keuntungan dari margin, dari pokok. Jadi kalau ngambil bati itu jangan banyak-banyak, itu tidak lebih dari 1/3. Itu adabnya dalam jual beli. Tetapi secara hukum zahirnya, umpama tidak dikembalikan tidak apa-apa, umpama ditolak tidak apa-apa. Bahkan umpamanya karena keteledorannya oleh pembeli, misalnya saya punya batu, saya pakai ada orang tertarik pikirannya itu kalau dipakai itu mesti baju bagus, batu bagus itu. Berapa? Mau dijual berapa itu? Saya mau nggak kamu 10 juta ini? Karena dikira batu bagus, dikira berlian. Saya tidak mau berlian, tapi mustari menyangka ini berlian. Saya jual 10 juta, tahu mantep dia. Oh ya saya beli. Dibeli 10 juta. Setelah itu dilihat ternyata bukan berlian, maka tidak boleh khiyar. Karena saya tidak membujuk kan? Saya tidak ngomong ini berlian. Secara hukum normatif, secara hukum zahirnya memang begitu. Tapi tidak baik, sunatnya sebaiknya kalau mustari itu mau mengembalikan diterima dan keuntungannya tidak boleh lebih dari 1/3. Karena itu dikatakan oleh Imam Syafi'i apa? Ij'al ilmaka milhan wa adabaka dagigan. Jadi jadikan ilmu itu seperti garam, adabnya itu seperti tepung. Jadi kalau membuat roti, tepungnya lebih banyak daripada garamnya. Jadi dahulukan adab daripada ilmu. Akhirnya jadi penipu nanti. Nah, menipu orang, merugikan orang dengan ilmunya. AKT yang penting sah, kan gitu. Tapi adabnya tidak ada. Nah, akhirnya adabnya tidak ada. Karena itu adab harus lebih dikedepankan daripada ilmu. Itu lebih ihtiyat, itu lebih bagus. Itu. Jadi yang dibahas di sini hanya hukum sah dan tidaknya, bukan masalah adabnya. Wa madhus sil'ah, adapun memuji atau mengunggul-unggulkan barang yang akan dijual, liyuraghoba fiha, agar supaya disenangi, dipromosikan, jadi promosi barang, tapi dengan cara bil kadzib, dengan cara bohong. Jadi ini jamu misalnya obat,
obat ini bisa ngobati ini, pokoknya segala macam sakit kecuali mati lah bisa diobati misalnya. Padahal obat itu tidak ada apa-apanya, maka hukumnya haram sama seperti najis. Jadi kalau meremosikan barang itu boleh, tidak apa-apa, asalkan sesuai kenyataannya, tidak boleh dilebih-lebihkan. Karena kalau dilebih-lebihkan dengan yang tidak sesuai kenyataannya, itu hukumnya sama dengan najis hukumnya. Kan najis. Wa syartut tahrim. Nah, terakhir, adapun syarat diharamkannya fil kul, di dalam praktek-praktek semua di atas, ihtikar dan sebagainya, adalah ilmun nahyi. Harus mengetahui atas larangan itu. Hatta fin najis, meskipun dalam najis ini goya ada khilaf. Maksudnya praktek ihtikar, praktek saum, praktek najis, madhus sil'ah, itu haram hukumnya bagi orang yang mengetahui atas keharaman praktek itu, atau bagi orang yang tidak mengetahui tetapi dia tidak mau ngaji, namanya jahil yang ghairu ma'dzur. Jadi memang yang diharamkan praktek dalam praktek ini bagi orang ngerti. Yang tidak ngerti berarti tidak haram, belum tentu. Yang tidak ngerti ditafsir dulu, tidak ngertinya apa sebabnya. Kalau gak ngertinya karena dia tidak bisa punya kesempatan untuk belajar, ya maka ma'dzur. Tapi kalau tidak ngertinya karena tidak mau ngaji, maka ghairu ma'dzur. Sebab wajib bagi seseorang apabila akan melakukan perbuatan mengetahui hukumnya. Fa fardu ilmu sifatil fardi ma ilmu yahtajimu adimin fardi dinilai fidami katuhri wassalati wasyami wal bai'i lil muhtaji litabayui wa dhil ahkami fis sanai. Jadi kalau mau jual beli ya harus ngaji bagaimana cara jual beli itu. Kalau mau akad sewa menyewa harus ngaji bagaimana akad dalam sewa menyewa itu. Oleh karenanya kalau dia tidak ngerti hukumnya, tapi alasannya karena dia tidak ngaji, hukumnya tetap haram. Karena dia jahil yang muqassir atau yang ghairu ma'dzur. Padahal kalau mau ngaji, bisa. Itu yang di hutan-hutan itu ma'dzur itu ya. Cedak Ustaz pengajiannya ada kok, radio ada kok ya. Ada ma'dzur sekarang. Wa yasihhu al-bai' ma'a tahrim fi hadhil mawadi', dan akad jual beli dalam akad jual beli yang dalam praktek-praktek di atas tadi hukumnya sah ma'a tahrim, tapi disertai hukum haram fi hadhil mawadi', di dalam masalah-masalah yang telah disebutkan pada pasal ini. Allah a'lam. Boleh dibahas? Yang terjadi di pelelangan itu apa sama? Kan itu unggul-unggulan harga itu. Tadi kan sudah saya terangkan, kalau lelang itu tidak apa-apa karena memang maksudnya untuk mengambil harga yang lebih tinggi. Saya minta penjelasan lagi. Auliya bi'ahu bithamani mithlihi. Di dalam ikhtikar itu kan membeli pada waktu mahal barang itu untuk dijual yang lebih mahal lagi. Ya. Tapi kalau dijual bithamani mithlihi, ini yang diperbolehkan. Standar thamani mithlihi itu bagaimana? Padahal waktunya memang waktu mahal. Mestinya kalau sudah tambah barang itu tambah tidak ada, tambahan itu nanti thamani mithlihi apa dijual sesuai dengan waktu beli atau waktu memang barang itu memang apa jarang ada. Itu thamani mithlihi itu bagaimana standarnya? Ya, harga yang berlaku pada barang benda itu tidak lebih mahal lagi. Jadi dia menyimpannya itu bukan untuk mempermainkan harga, bukan untuk mempermainkan sehingga dijual dengan harga lebih tinggi. Saya sekarang misalnya gula 10 ton, ya saya jual seperti harga sekarang ini, tidak ada masalah kan. Yang tidak boleh saya gula 10 ton tak simpen, biar nanti krisis kebutuhan makanan baru anak jual dengan harga tinggi.
Itu yang tidak boleh. Nah, sekarang orang-orang mempermainkan harga. Mempermainkan harga. Nah, itu tidak boleh. Harga normalnya, harga normalnya. Kan tetap menjualnya lebih banyak. Lebih? Daripada harga pada waktu beli. Enggak, sekarang yang jual beras itu kulai kira-kira kiloan atau kulai kira sak truk, 2 truk. Itu kan tidak tergolongkan ihtikar itu. Kenapa? Karena dia menjual dengan taman mithli gitu. Tapi yang tidak boleh itu ihtikar, itu kula banyak untuk ditutup semuanya supaya krisis makanan naik harga. Itu yang tidak boleh. Mempermainkan harga. Lain dekat di gudang tidak apa-apa. Ada masuk ihtikar. Satu lagi Ya. walahiyal mustari. Kenapa? Walahiyal mustari li tafritil mustari itu hiyar apa maksudnya? Khiyar untuk mengembalikan lagi. Jadi kalau dia sudah menjadi kurban najis sehingga dia beli harga lebih tinggi dari pasaran, dia tidak boleh mengembalikan barang tadi kepada penjual karena terbujuk. Itu tidak boleh. Kenapa? Itu salah kamu sendiri. Tidak ada hak lah, bukan tidak boleh, tidak ada hak. Tidak Boleh ada. aja asal mau. Tidak ada hak. Tidak punya hak. Betul. Ya, Betul. ada pembelian yang sudah selesai dari Pekiar, kemudian dikembalikan. Wes sih gak iso tak tuku, kon tak kayak kerugian. Lah uang kerugian ini hukumnya bagaimana? Mengembalikan barang yang sudah dibeli setelah luzumul be' itu namanya akad ikolah. Al ikolah halia bai'un au fashun fi khilafun. Jadi namanya ikolah. Ikolah itu maksudnya akad lagi, seolah-olah pembeli tadi menjual lagi kepada penjual dengan harga yang sama waktu dia membeli. Kalau dipotong berarti lebih di bawahnya harga yang dia beli. Misalnya saya beli sepeda motor 5 juta, sudah selesai akad, sudah pisah dari majelis, kan sudah luzum akad, selesai akad, sudah positif. Kemudian saya mengembalikan secara paksa kan tidak bisa. Tapi saya boleh menawarkan, ini apa, saya butuh uang sekarang, saya tak kembalikan lagi sama kamu. Ini berarti saya menjual lagi kepada penjual. Nah terserah, kalau dia mau ya boleh. Tapi kalau tidak mau, tidak apa-apa, tidak berhak untuk menolak penjual di sini. Namanya akad ikolah namanya. Jadi bukan tak balik no. Bukan apa namanya, gak jadi. Itu sudah jadi, ya Anda jual lagi kepada dia dan tidak ada paksaan. Tidak bisa maksa. Ini sistemnya bukan dikembalikan lagi, maksudnya apa? Dijual lagi bukan? Iya. Sudah lama. Iki aku gak hajat tuh, soalnya aku duwe mana. Tolongi tak bayar lah, tapi tak kayak kerugian. Nah iya, itu berarti sampean menjual lagi kepada penjual. Ya, tapi akad tidak oleh ngono. Tak kayak kerugian bukan, tak kasih keuntungan. Bukan tak kasih kerugian, tak kasih keuntungan. Itu artinya saya jual barang kepada Anda lebih murah gitu maksudnya, barang yang sama. Jadi hukumnya halal uangnya. Iya, tapi bukan menggagalkan itu, tidak menggagalkan baik yang pertama itu. Inti mengadakan baik kedua berarti. Gitu. Menjual lagi gitu. Artinya kalau pembeli tidak mau ya tidak bisa nolak sampean, tidak bisa maksa. Sampun, sudah? Ini ada lagi orang makelaran dengar-dengar mau dijual, kok ditawarkan. Setelah ditawarkan jadi harga yang punya hak milik yang pertama ini, gak saya jual ya. Cuma saya ada rencana jual. Sudah jadi harga, kemudian orang maklar ini minta kerugian kepada pemilik rumah. Anak Pemilik barang tidak mau menjual, tidak menjual, terus orang lain menawarkan gitu. menawarkan. Makelar ini minta persentase, tidak ono hukumnya. Gak dijual rumahnya, Pemilik barang tidak masuk menjual, nggak menjual. orang lain menawarkan maklar itu. Iya. Terus gimana terus? Kemudian yang punya rumah gak tak jual, kon jual apa sih? Lek ngono anak kadung jadi
jadi Lah harga kalau ya yang aku njaluk punya dia. barang tidak mau jual, Jadi asalnya begini loh, asalnya dia mau menjual iya. dengan harga misalnya 10 juta, Iya. ditawarkan sama orang 11 juta, pamane jadi sama orang tadi itu mau dibagi ndak wis dah tak dol maneng. Ya tidak ada hukumnya makelar itu udah ngono. Prosentase aja sudah ada. Ini minta Ya terus yang tanyakan apanya? yang saya tanyakan ini uang apa yang punya kerugian yang nggak punya Ya hak. enggak pun enggak berhak. Akhirnya ada ancaman. Akhirnya saya tak begitu ada ancaman. Wah akhirnya tuh diatuno. Ya kalau pemilik barang tidak mau menjual, maklar tidak punya hak untuk maksa menjual dan tidak berhak untuk minta kerugian. Anda Pak, sudah itu salah kaprah, itu salah itu. Itu membuat hukum adat itu tidak bisa, bukan hukum fikih. Istilahnya marat majar, tahunya dijual terus penawaran gak dijual, kan marat marit istilahnya. Ya hanya dia. Jualnya itu. Tadi kok ditawarkan, sekarang kok ada yang beli kok enggak dijual kok gitu. Akhirnya Saya ini punya toko, punya sarung tak pajang. Terus baru ngono ada yang nawar, dah tak kayak dewi. Hanya saya kok. Enggak ada masalah sebetulnya, cuma itu hukum adat. Jadi makelar buat hukum. Makelar membuat hukum. Hatta prosentase itu makelar membuat hukum. Enggak ada itu harus sekian persen itu dan ini enggak ada. Itu makelar yang buat hukum itu. Udah satu terakhir. Tadi dikatakan bahwa kalau melihat barang dengan niat tidak untuk membeli tidak boleh. Bagaimana kalau si penjual tadi itu bilang monggo ningali mawon mboten napa. Ya enggak apa-apa kan. Enggak apa-apa kalau gitu. Terus yang kedua, bagaimana kalau uang bos itu diambil gurunya atau dibuat seragam untuk guru? Oh, bukan jual beli sudah, lain itu ya. Paham lain ya. Jadi uang perintah bos ya tergantung aturannya. Saya tidak tahu aturannya bos bagaimana, tidak tahu saya. Intinya kalau pemberi itu bermaksud untuk dibelanjakan dengan hal yang tertentu, maka tidak boleh selain dari ditentukan. Misalnya ini untuk A, tidak boleh untuk lainnya. Karena qasdul mu'ti atau maksud daripada pemberi itu harus dipenuhi oleh yang menerima. Tapi saya tidak tahu gimana bos itu, wallah alam. Sekarang begini loh, bos itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk guru atau untuk santri? Kalau untuk santri ya memang harus ke santri. Kalau untuk guru ya ke guru. Kalau untuk bangunan ya ke bangunan. Paham ya? Nah, jadi itu diperuntukkan untuk apa? Ya sesuai dengan amanatnya kan? Sesuai dengan amanatnya. Kalau gurunya 3 jangan dibilang guru 30. Kalau muridnya 20 jangan dibilang 200, ya itu berarti khianat. Kan akeh ustaz khianat saiki gara-gara bos. Kalau harus dibelikan A, tapi A-nya sudah ada Ustaz, dialihkan ke yang lain boleh enggak itu? Minta izin. Amanati untuk A. Minta izin. Nah, kalau sudah punya A, ya sudah bilang sudah punya Pak, tak belikan tak untuk yang lainnya, minta izin. Nah kalau enggak ya tidak bisa. Karena itu kalau dapat bantuan pemerintah, minta aja bantuan yang jangan diatur Pak, saya ngatur sendiri. Iya kadang-kadang ngawur, ini untuk buku, ya harus buku kabelan. Ya, mereka asal mengeluarkan duit, nggak ada program. Bukunya sudah saya beli kok. Untuk beli yang lainnya tidak bisa. Untuk buku, wes tak apa-apa, wes formalitas saja. Nanti belikan komputer ya, tidak oleh. Karena itu makanya, wes podo dini kabeh. Ya pemerintah kadang-kadang pengasuhnya kayak podo dini kabeh.